sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, anak-anak Mama dimanapun berada. Kali ini suasananya agak berbeda. Mama Ira lebih santai. Mama Ira nggak perlu pakai mikrofon karena saya masih berada di studio tempat saya mengajar setiap Sabtu Minggu. Bertemu dengan anak-anak yang luar biasa. Saya mengajar vokal, saya mengajar public speaking for kids, saya mengajar acting, mengajar calistung, membaca, menulis, berhitung. Pokoknya seru deh ya. Berada di tempat ini sangat menyenangkan. Dan lebih menyenangkan saya bisa menyapa semuanya hari ini. Yeay. Yuk kita ngobrol yuk. Kali ini Mama Ira akan membahas 7 tanda orang semakin cerdas menawan seiring dengan bertambahnya usia. Kalau ngomongin usia, langsung cari cermin, berkaca kita, ya kan? Uban makin banyak, rambutnya dikeruel-keruel gitu kan, kukunya udah belang-belontang gitu, ya kan? Kelihatannya tampaknya usia kita bertambah gitu, tapi kok biasa aja. Jangan salah. Orang-orang yang bertambah usia memiliki kecerdasan emosional dan intelektual, ya. Berpikirnya lebih luas cara pandangnya, dan biasanya pengalaman yang banyak, jam terbangnya tinggi, ya, memiliki pembelajaran hidup yang juga luas, gitu, yang banyak. Jadi jangan dipikir kami ini orang-orang yang sudah beruban ini tidak memiliki daya pikat tersendiri. Ya, kita memiliki daya pikat tersendiri, daya tarik tersendiri. Ya. Orang-orang yang cerdas menawan, dia punya karakter. Apa saja? Yang pertama, tanda yang pertama memancarkan ketulusan alami. Kalau orang-orang yang sudah berusia, pada saat dia berkata-kata, ya, termasuk orang cerdas nih ya, itu akan membuat kita merasakan ketulusan yang alami. Nggak usah dibuat-buat. Kita tahu kok, orang yang cuma lip service, orang yang cuma sebatas hayo-hayo, ya. Sama kalau kita bicara itu ketulusannya alami itu akan terasa dengan lawan bicara kita, ya. Tutur katanya, senyumnya, gesturnya, dan lain sebagainya itu sudah sangat mewakilkan. Oke. Kedua, punya cara pandang hidup yang positif. Dia paling malas buang-buang waktu, energi. Ketemu dengan orang-orang toksik dan negatif, dia pasti akan cepat bersikap dan melakukan action segera. Ya. Ambil posisi, kalau kata AI saya, ambil posisi Kak, gitu ya. Jadi orang-orang yang punya cara pandang hidup yang positif ini, mereka jago banget menyeimbangkan antara optimisme dengan logika, ya. Orang-orang lebih termotivasi dan terinspirasi kalau ada dia. Seneng banget kalau ngobrol sama dirimu. Kalau aku dengerin kamu ngomong itu kayaknya aku tuh langsung semangat lagi untuk bekerja. Aku tuh langsung kebayang betapa indahnya dunia ini. Aku tuh langsung kebayang pengen peluk ibuku dan lain sebagainya. Jadi setiap momen berharga dalam hidupnya seseorang memiliki kecerdasan menawan. Dia tuh punya cara pandang hidup yang positif dan dia selalu share ke banyak orang, ya, langsung maupun tidak langsung. Seneng banget kalau ngobrol sama dirimu. Kalau aku dengerin kamu ngomong itu kayaknya aku tuh langsung semangat lagi untuk bekerja. Aku tuh langsung kebayang betapa indahnya dunia ini. Aku tuh langsung kebayang pengen peluk ibuku dan lain sebagainya. Jadi setiap momen berharga dalam hidupnya seseorang memiliki kecerdasan menawan. Dia tuh punya cara pandang hidup yang positif dan dia selalu share ke banyak orang, ya, langsung maupun tidak langsung. Orang yang diajak omong akan terasa imbasnya. Oke. Berikutnya, menghargai waktu dengan bijaksana. Dia tahu timing yang paling tepat. Dia mengerti tentang punctuality. Dia tahu bagaimana menghargai orang tentang waktu. Gitu. Dia tidak akan membuat orang susah gara-gara dia.
Dia akan sedemikian rupa membuat dirinya senang dan bahagia. Dari mulai me time, dari mulai bagi waktu untuk bekerja, keluarga, sahabat dan lain sebagainya. Dia hebat banget sudah. Pokoknya jam terbangnya tuh membuat dia menjadi apa ya, benar-benar orang cerdas dan sangat menawan gitu. Jadi tidak perlu lagi kita mengingatkan kamu tuh harus begini atau kamu tuh harus begitu, tidak ada. Dengan sendirinya dia sudah punya plan dalam hidupnya dan dia sudah tahu apa ya, how to handle diri dia sendiri gitu. Hebat. Good listener. Orang-orang yang cerdas menawan biasanya dia good listener. Dia tuh orang yang asik untuk mendengarkan. Dan yang pasti good listener mostly adalah problem solver terbaik. Dia tidak hanya mendengarkan, nggak cuma apa, oh iya gitu, menunjukkan ceritanya, menunjukkan empati, oh iya ya, aduh kesian ya gitu, nggak cuma gitu. Tapi dari gesturnya dia menangkap lawan bicaranya, dia tunjukkan rasa empatinya, ya kan. Dia dengarkan satu persatu. Orang itu akan lebih tertarik untuk terus ngobrol gitu sama dia gitu, sampai pada akhirnya dia mampu untuk menangkap itu semua sebagai signal di mana dia bisa berkata-kata dengan tepat gitu. Begitu dia ngomong terus gitu, wah iya benar, itu yang aku maksud. Yeah. Good listener sama dengan good problem solver. Aduh, asik banget ya. Berikutnya lagi yang tidak kalah penting, poin kelima, berani terima kelemahan diri. Belajar gak sih kita ya, untuk terima kelemahan diri aja? Kadang-kadang suka menjadi dilema tersendiri. Oh, lagi sih yang salah, kok aku lagi sih yang salah? Emang salahnya di mana? Nggak mau dikoreksi. Tapi orang-orang yang cerdas menawan, dia sadar banget bahwa dia tidak sempurna. Dia sadar banget dia tidak bisa sendiri dalam melakukan apapun. Maksudnya dalam setiap, misalnya contoh gini, bekerja gitu ya, dia tidak sungkan-sungkan. Kalau dia tidak mampu, dia akan minta bantuan. Ya, disitulah orang akan merasa bahwa orang ini sangat patut dihormati dan dihargai. Karena dia tahu yang namanya teamwork ya, tim kerja yang baik seperti apa ya, dan lain sebagainya. Jadi begitu dia tahu kelemahan dirinya dia coba akan bangkit. Belajar gak sih kita ya, untuk terima kelemahan diri aja? Kadang-kadang suka menjadi dilema tersendiri. Oh, lagi sih yang salah, kok aku lagi sih yang salah? Emang salahnya di mana? Nggak mau dikoreksi. Tapi orang-orang yang cerdas menawan, dia sadar banget bahwa dia tidak sempurna. Dia sadar banget dia tidak bisa sendiri dalam melakukan apapun. Maksudnya dalam setiap, misalnya contoh gini, bekerja gitu ya, dia tidak sungkan-sungkan. Kalau dia tidak mampu, dia akan minta bantuan. Ya, disitulah orang akan merasa bahwa orang ini sangat patut dihormati dan dihargai. Karena dia tahu yang namanya teamwork ya, tim kerja yang baik seperti apa ya, dan lain sebagainya. Jadi begitu dia tahu kelemahan dirinya dia coba akan bangkit kembali dengan caranya, dan dia coba untuk membuktikan ya bahwa dengan kelemahannya itu akan menjadi apa, senjata pamungkas keberhasilannya dia. Ih, keren ya kan? Biasanya orang-orang yang sangat mengerti tentang kelemahan hidupnya, dia akan hidup apa adanya. Ya kan? Gak ada tuh yang berlebihan, gak ada yang memaksakan diri, mencari validasi, gak ada. Ya. Orang-orang yang cerdas menawan tidak perlu itu semua gitu ya. Dia lebih rendah hati, cenderungan lebih rendah hati ya, menunjukkan rasa hormat ya. Justru dengan cara itu dia semakin banyak dicintai sama orang. Oke. Poin keenam, penuh rasa syukur. Gak cuma ucapan, tapi perilakunya. Menghormati setiap momen yang terjadi dalam diri. Menghormati dan menghargai, menikmati, mensyukuri segala sesuatu apa yang dia terima. Sekecil maupun sebesar apapun. Gitu ya. Orang-orang seperti ini lagi-lagi cara pandangnya itu sangat luas ya. Tidak terbatas gitu. Aura damai
ya, dan menyenangkan pasti ada di sekeliling dia. Makanya kita harus cari tuh, deketin deh semua orang-orang yang cerdas menawan. Poin ketujuh, tidak kalah penting juga, punya karisma yang memikat. Orang yang cerdas penawan, nggak perlu neko-neko, tutur katanya baik, ya kan? Sincere, tulus, apa adanya, know to handle people, gitu ya. Ini karismanya luar biasa, gitu. Orang nggak akan lihat lagi performance dia secara physically, nggak perlu fisiknya dia seperti apa, nggak perlu. Tapi kalau dia datang, aduh seneng banget, orang ini menyenangkan, gitu ya. Seneng diajak ngobrol. Kalau ada dia tuh semuanya menjadi lebih indah, icebreaker yang oke, punya sense of humor yang tinggi. Itulah orang-orang yang punya karisma. Sense of humor yang tinggi itu kadang-kadang juga bisa membantu seseorang ketika dia lagi berbicara. Dia selipkan dengan humor-humor yang lucu, humor-humor lucu yang bukannya yang slapstick gitu, tapi yang adalah gitu tipis-tipis gitu. Itu yang kadang-kadang membuat orang merasa suka fall in love gitu dengan orang-orang yang punya karisma yang sangat luar biasa, bagus gitu ya, karismanya tuh memikat banget. Oke. Jadi kombinasi dari percaya diri, empati, dan menunjukkan kecerdasan. Disinilah nilai otentik, ya, nilai otentik dan ketulusan seseorang yang ditunjukkan oleh manusia yang memiliki kecerdasan sempurna dan kecerdasan yang menawan gitu. Sempurna bukan arti 100% sempurna, tapi pandai memikat gitu. Daya pikatnya tinggi banget ya. Itu yang kadang-kadang membuat orang merasa suka fall in love gitu dengan orang-orang yang punya karisma yang sangat luar biasa, bagus gitu ya, karismanya tuh memikat banget. Oke. Jadi kombinasi dari percaya diri, empati, dan menunjukkan kecerdasan. Disinilah nilai otentik, ya, nilai otentik dan ketulusan seseorang yang ditunjukkan oleh manusia yang memiliki kecerdasan sempurna dan kecerdasan yang menawan gitu. Sempurna bukan arti 100% sempurna, tapi pandai memikat gitu. Daya pikatnya tinggi banget ya. Dan jangan salah, kita sedang membahas orang-orang yang memiliki usia tinggi, usia yang banyak. Jadi kalau ada orang jatuh hati pada seseorang memiliki karisma yang memikat gitu, walaupun dia usianya banyak, ya jangan disalahin. Resepnya luar biasa dalam hidupnya ya. Oke, jadilah versi terbaik dalam hidup kita ya. Jadilah diri kita sendiri agar hidup kita itu lebih bermakna dan berharga. Yes, sampailah kita di ujung kesempatan kali ini. Sampai ketemu besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang untuk semua keluarga.